Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi konseling supaya pada hari ini. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Fahri. Di sini saya akan memandu sebagai konselor supaya kalian. Hari ini kita akan bicara soal motivasi belajar yang belakangan ini sering menurun. Sebelum kita mulai, kita buat beberapa kesepakatan dulu. Yang pertama yaitu semua yang dibahas di sini bersifat rahasia. Kemudian yang kedua, kita saling mendengarkan dan menghargai. Setuju? Tujuh. Oke. Nah, sekarang mari kita mulai perkenalan ya. Jadi sebutkan nama dan satu hal yang membuat kalian merasa motivasi belajar menurun. Mulai dari Devika. Aku Devika. Belakangan ini susah banget fokus belajar. Setiap belajar tuh aku ngerasa cemas gitu akan nilai aku nantinya. Oke, kalau aku Vina, yang aku rasain tuh belakangan ini tuh bener-bener males. Sebenarnya bukan males soal belajar doang ya, sebenarnya semuanya emang males. Cuman yang di bagian belajar nih kayaknya yang paling males sih. Nama aku Cantika, jadi aku belajar sih sebenarnya, cuman aku ngerasa belajar aku tuh sia-sia, nggak ada hasilnya gitu. Nama saya Bimanyu. Jangan ketawa dong. Nama saya Bimanyu. Motivasi belajar itu tuh menurun karena kalau lagi belajar itu tuh nggak tahu kenapa rasanya udah capek duluan gitu loh. Lihat buku tuh gitu. Kasih gitu. Nama saya Iqbal. Ya, Bang. Sebenarnya saya juga belajar. Tapi memang mungkin metode pembelajaran yang gampang bosan gitu ya, jadinya sulit buat fokus gitu loh, Nah, malahan pelampiasan saya ini sebenarnya lebih ke kayak dengerin musik atau main game gitu doang. Jadi kalau buat belajarnya karena memang gampang bosan, jadi saya larinya ke game kalau nggak ke musik. Terus nama saya Robi. Kalau saya sih kayak lebih sering bandingin diri sama kawan-kawan yang lebih pinter gitu. Jadi saya malah ngerasa minder, jadi nggak ada motivasi buat belajar. Yang gitu dong. Ini harus ditanya dulu ya. Belum ya? Yang Ya, saya Fatul. Sebenarnya sih setelah saya hengkang dari hubungan yang saya jalani sama pacar saya di SMA ini, saya ngerasa belajar itu buat saya jadi beban aja gitu. Nggak tahu kenapa jadi beban aja. Nggak Udah semangat. belajar kayak nggak semangat gitu. Pokoknya kayak nggak ada hidup yang mengarahkan atau Nggak ada macam. tujuannya gitu. Benar, karena kan penyemangat itu udah hilang. Waduh. Gitu sih. Oke, terima kasih atas keterbukaan kalian semua. Kalian hebat sudah bisa sharing tentang masalah yang kalian hadapi sekarang tentang motivasi belajar. Sebelum kita masuk ke diskusi yang utama nih, saya mau tanya apakah kalian sudah cukup nyaman dengan kelompok ini untuk ngobrol lebih dalam? Iya. nyaman banget. Nyaman banget. Jadi bisa dilanjut ya? Bisa, sangat bisa. Oke, terima kasih. Di sesi ini kita akan saling membantu, berbagi, dan menemukan cara yang cocok untuk membangkitkan motivasi belajar kita masing-masing. Oke. Devika, tadi kamu bilang kamu sering cemas soal nilai. Bisa cerita lebih lanjut tentang masalah itu? Ya kayak aku tuh udah selalu belajar gitu. Cuman nilai aku tuh selalu nggak memuaskan. Kayak aku udah ngerasa kerja keras untuk belajar, tapi ya gitu-gitu aja nilainya, selalu di bawah. Jadi kamu ngerasa usaha kamu itu nggak dihargai karena hasilnya nggak sesuai? Iya betul. Jadi kalau dari yang lain ada yang pernah merasa kayak Devika tidak? Pernah sih, karena kan ada misalkan kita punya kakak sepupu gitu, atau kita punya teman yang bisa dibilang nilainya selalu ranking. Nah kita selalu kayak, kok anak saya nggak bisa gitu ngobrol sama orang banyak gitu.
jadi kayak kita ngerasanya agak malu juga gitu. Bener nggak Dip? Pernah nggak merasa gimana? Iya. Karena kan kalau misalkan kita belajar terus kita juga capek kan. Jadi Iya. kayak kita pressure gitu. Agak nggak yakin ya Tep ya. Yakin. Yakin kan Dep? Yakin. Iya. Jadi saya penting yakin. apa Robi? Apa Robi? Gak apa-apa, Bi. Kita diskusi Sharing, aja di sharing, sini. sharing. Gak apa-apa. Iya lanjut lah. Oke, baik lanjut. Cukup berarti. Cukup berarti ya. Mungkin kita bisa cari cara biar proses belajar itu nggak hanya fokus ke hasil tapi juga proses. Jadi gimana menurut kalian tentang itu? Bener Bang. Mungkin bisa sih kita fokusnya ke target yang kecil dulu, jadi kayak sebelum mungkin kita bisa nih belajar yang buat belajar gimana ya materi sehari-hari, jadi kita nggak langsung belajar waktu kita ujian aja, jadi itu kan termasuk ngejarnya langsung target besar kan. Mungkin itu sih kalau menurut aku biar kita nggak ngerasa terbebani juga. Jadi belajarnya step by step, jadi lebih ringan ya. Ya Oke, lanjut ya. Oke, Bal, tadi kan kamu cerita soal game. Jadi ceritanya itu seperti apa? Kalau aku sih apa namanya, belajarnya tuh sebenarnya belajar Pak, tapi karena memang metode pembelajaran yang ngebosenin gitu, kayak lebih ke fokus kayak ceramah, fokus pada satu sumber doang, jadinya itu ngebuat memang bukan nggak asik gitu loh Pak. Jadi cara belajarnya nggak asik gitu Bang. Jadi kayak pelarian saya itu lebih kepada mungkin belajarnya dari nonton film, ataupun seperti kayak main-main game, atau kayak dengerin lagu. Karena belajar dari hal-hal yang kayak gitu juga, metode yang kayak gitu juga kadang juga bisa jadi sarana wadah belajar juga. Karena kita misal apa namanya, belajar bahasa Inggris, ataupun mungkin belajar tentang sastra-sastra ke Arab-Araban kayak gitu, itu kan bisa lewat apa namanya, lewat internet, media sosial, ataupun lewat lagu-lagu. Jadi kita lebih ngerti, dan juga itu contohnya lagu-lagu kayak gitu. Jadi kita lebih paham, lebih asik loh metodenya. Karena kalau metode yang seperti kayak ceramah kayak gitu lebih ngebosenin dan susah buat ditangkapnya gitu. Kalau main block blast belajarnya apa? Belajar ini, kalau block place itu belajar strategi. Jadi gimana cara kita menempatkan suatu blok di dalam kotak, itu juga bisa mengasah fokus kita. Jadi misal kita lagi hektik nih, misal lagi pusing gitu, jadi kita lebih rileks karena kita lebih fokus kayak gitu. Unbelievable. Nah, apalagi kalau udah dapet kayak gitu. Benar ya. Ada suatu apa namanya, udah diapresiasi oleh game. Jadi That's right. mungkin kita di dunia nyata tidak mendapatkan apresiasi tentang terhadap pencapaian kita, setidaknya kita dapat apresiasi dari game ataupun dari dunia maya, dari sosial media. Nice, right. Good. Lo mahal friend. Yes. Jadi salah satu buat melampiaskan saya itu ke game ya. Iya, benar, Bang. Ada yang sama kayak Iqbal. Masa lu masih Bang kayak mana? Robi tadi? Ya, Robi? Game juga kan Bang Robi ya? Robi tadi game juga Iya. bukan ya? Bukan, beda. Oh beda ya? Teman-teman ini ada nggak? Nggak ada ya? Game. Nggak dia main game kayaknya kalau cewek-cewek. Masa? Main kalau saya. Tapi masih fokus dalam belajar ya? Bos. Kayak lanjut ke Robi ya. Bloopers itu mah. Tadi kan sering ngebandingin diri sendiri sama orang lain kan. Bisa diceritakan sedikit nggak tentang makna dia? bisa diceritain nggak tentang masalah kamu suka membandingin diri sama orang lain? Tapi sebelumnya ini fungsi konseling sebaya ini untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini apa ya? Kalau sebaya itu kan sebaya sepantaran. Di sini kalau saya hanya sebagai fasilitator. Fasilitator. Sisanya ya teman-teman yang lain membantu yang bisa.
Oke. Jadi memang tempatnya kita bisa ngobrolnya lebih dewasa juga. Kalau sama guru itu kayak tingkatannya Gapnya ada Ya, gap. Jadi kalau gapnya ada. Ya. Unbelievable. kalau sebaya kan gapnya nggak ada karena masih masuk jokesnya mungkin ya, Iya. obrolannya. Mas Robi kok mau ketawa Mas Robi? Kenapa Mas? Ya inilah Jadi kalau- kenyamanan. Oh iya. Kalau saya sih Bang, Banyak ya panggilan. Udah capek. Woi, Oh, woi. iya, Kalau iya. saya biarin aja biar. banyak gitu punya teman yang kalau ujian, kalau lomba atau dalam dia punya prestasi yang banyak, ikut lomba juara. Terus kalau tiap kali ujian tuh dapat nilai bagus. Jadi saya kayak ngerasa nggak mampu gitu buat nyaingin dia. Bukan nyaingin sih, sebenarnya lebih tepatnya ke apa ya, mengikuti jejaknya. Jadi minder ya kalau kayak Iya, jadi minder. Apalagi kalau dia banyak prestasi di luar akademik, di akademik juga pinter, terus di organisasi juga ini kuat. gacor. Tapi di game tuh, soalnya saya juga suka main game kan. Itu aja sih. Oke. Jadi teman-teman semuanya ada yang sama nggak posisinya di Robi? Ya, sering minder ngelihat pencapaian orang lain. Saya Pak. Karena menurut saya ya Bang ya, kalau misalkan kayak gitu-gitu tuh kita jadi kayak ke pacu juga gitu. Kenapa? Walaupun kita ngerasanya kita pengen seperti dewa pun nggak bisa, seenggaknya kita bisa ngelakuin hal itu di porsi kita gitu. Tapi memang terkadang suka sih kayak kok bisa ya dia kayak gini, kok saya nggak bisa gitu. Dan misalkan kok bisa ya dia sebagus itu badannya ke saya, kok gini gitu, pernah gitu. Tapi kan di dalam hati, oh ini diri saya gitu. Jadi minder nggak cuma akademik doang ya Bang? Benar Bang, kita hidup itu harus balance. Jadi Oke. Robi, apa kamu? Hah? Masalahnya artinya tadi bisa ceritain nggak? Kalau tadi itu kan saya tadi bilang masalah itu kalau ngelihat buku tuh udah capek duluan gitu loh. Saya nggak tahu teman-teman yang lain pernah ngerasa yang sama atau enggak, tapi yang jelas kalau ngelihat buku pelajaran gitu tuh baru baca 1-2 halaman tuh kayaknya kok mager banget ya bacanya gitu. Udah tutup gitu, main HP lagi atau ngapain kayak gitu, intinya nggak belajar gitu. Jadi emang males ya, Mas? Bukannya emang males. Jangan dihakimi dong. Bukan males, mungkin motivasi belajarnya Maksudnya kurang. Ya kan kita lagi bahas motivasi Iya. belajar. Tapi memang iya, memang saya pun mengakui mas ini males betul. Iya. Mungkin motivasi belajarnya kurang. Iya. Jadinya mungkin kalau buka-buka buku mager Ya, gitu loh. mungkin kan ada cara lain atau lewat apa? Metode yang lain kan bisa Belajarnya banyak kan sekarang. kalau saya belajarnya lewat podcast mah. Jadi kan nggak baca tuh, tapi dengerin. Benar. Nah, jadi lebih asik lewat Gitu. podcast. Dengerin aja podcast rapot itu ada Mas di Spotify. Spotify. Nah, podcast ada di Spotify, podcast kayak gitu. Jadi bisa nambah-nambah ilmu lah. Jadi kayak mungkin podcast tentang cerita Horor. bukan cerita Kalau penjajahan. horor dia kesadel Bang. Mungkin Kalau horor dia kayak kesadel. sejarah-sejarah gitu. Nah, itu kan bisa sambil belajar. Iya. Oke, mungkin metodenya aja yang perlu Iya, diperbaiki. edukasi juga banyak kok di YouTube. Benar. Pelajaran-pelajaran. Cuman kalau dengerin podcast terus jadinya ketiduran ya. Nah, itu berarti Nah, itu Cara- Nah, Itu bukan di mendengarkan. caranya biar nggak ketiduran, dengerin podcastnya sambil berdiri. Iya. Nggak mungkin tidur sambil berdiri. Benar, ya di benar. mandi kalau masuk Sudah masuk benar. Mandok akal. Ya. Cocok sih. Mungkin bisa dipraktekin lah ya, nah, bisa sampai. Dengan podcast sampai berdiri itu tadi ya. Boleh, biar nggak ketiduran maksudnya. Benar. Biar ketiduran. Kalau enggak sambil ini. Tahan. Kalau enggak dengerin podcast sambil pesen GoFood. Jadi nggak mungkin ketiduran. Makan. Jadi, nunggu. nah, jadi kita online harus ya, makan menunggu. online ya. Nah, kayak gitu. Jadi sambil kita jadi produktif kan. Jadi sambil Iya. satu agenda, satu kegiatan, dua pencapaian. Nah, Belajar itu bisa sama kayak dapat mood juga kan. makan. Iya, Bisa iya, sambil iya, pesen iya. GoFood kan kita nggak mungkin ngantuk gitu karena nungguin kan. Hah? Nggak mungkin ngantuk gitu. Oke. Gitu. Mungkin bisa coba itu. bisa naik Jadi tingkat juga. 1.200. Ini yang lain ada yang sama kayak Bim? Cukup kayaknya nggak ada yang sama kan? Nggak ada yang sama kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Alhamdulillah yang ini cuma masalah saya aja kok. Sambil naikin
Kalau Mas Fahri sendiri ada masalah? Ya nggak apa-apa, kan kita nanya. Kita nanya. Nggak apa-apa. Kita nanya. 2400. Ya, pernah nggak merasakan hal relate Hal yang seperti sama, kita ini? Kan Mas pernah sebagai merasakan. fasilitator. Kita kan Pernah suka nggak ya. merasakan apa itu? Iya. Saya sama kayak hobi ya pencapaian orang lain gitu. Oh. Kalau yang ini kan kawan deket kan, kalau lihat dia agak apa namanya? Agak mahal. Agak inilah. Prosesnya agak di atas dikit yang minder. Oh, oke. Berarti ini 1-0, Mbak. Hah? Ya satu langkah lebih maju lah. Satu langkah lebih maju. Tapi pernah nggak apa karena kita kan kayak Mas Robi tadi kan ada apa namanya udah paham sih lah ya, udah nyadar sih kalau memang mungkin dia sedikit kayak iri ataupun mungkin sedikit minder karena pencapaian orang lain. Pernah nggak ada usahanya gitu, usaha buat nyaingin dia lah setidaknya, jangan melebihi dia, buat nyaingin dia dulu. Pernah. Udah ada usahanya pernah Mas? Mungkin Kalau ada- bisa diceritain nggak sih Mas? Dia mau dengerin podcast. Mas Robi, Ada Mas? Ada Robi. ya, Mas? Belum ya Mas? Mas Robi. Kayaknya berat kayaknya Robi kalau mau Berat, cerita. ya. Ini kayaknya Kita dalam. nggak gitu. bisa banget. Kayak kalau- saingannya tinggi banget ya. Iya, susah yang Jeffrey menceritain. Nicole, siapa? Enggak, Oh, iya. bukan. Peraih balon d'Or. Vicky Prasetyo. Kayak gitu. Kita paham. Oke, lanjut ya. Tadi siapa yang belum selesai masalahnya? Udah ya. Udah ya semua, udah semua, Itu semua kayaknya. Sebelum kita tutup, saya mau minta kalian sebutin satu hal yang kalian pelajari di sesi ini, mulai dari Fatul. Gimana Pak? Yang dipelajarin dari sesi ini. Oh, Yang bisa diambil. yang bisa diambil, saya lebih fun aja sih. Sekarang saya bisa cerita, saya bisa apa ya, punya plan ke depannya. Kalau misalkan saya memang harus bisa nambahin untuk motivasi belajar. Walaupun saya nggak punya penyemangat, tapi kan istilahnya saya harus menyemangati diri saya sendiri. Bener kan? Betul. Lalu menatakan amalan bintang. Kalau saya sih mungkin kalau ada temen yang ini jago futsal kurang futsal ikut aja, walaupun nggak bisa main nggak bisa nendang. Kok usah? Ya kan tadi kan ini kan ya kan tadi kan maksudnya prestasi kan Iya, tadi kan prestasi dia belajar, Sebenarnya prestasi belajar. ini akademik dan non akademik. itu turunan akademik. Terus kalau yang akademik ya sama aja kayak gitu. Apa? Kayak matematika. Matematika. Katanya terakhir mau tanding di Prancis, Mas. Sawah berbes gitu. Bos. Rencananya sepatu bayi hilang. Itu lebih ke curhat ya kalau itu ya. Terus kalau akademik juga kalau ngeliat teman-teman yang bisa ngerjain tugas, UTS, UAS itu yang nilai tinggi-tinggi, ya saya kan tetap berusaha, no? Nyontek. Enggak. Apa tadi nyok tadi apa nyok? Mencoba. Nyoba. Atau mungkin berusaha ya kan, berusaha. Mengisi jawaban. Oh, kita nggak tahu benar atau salah, karena benar atau salah itu yang menentukan Allah. Betul sekali. So. Jadi jawaban. Ya, Ya, Pak. lanjut. Betul banget. Kalau saya sih ini dari sesi kayak gini saya lebih terbuka lah ini Bang. Soalnya mungkin banyak juga sih stigma negatif terkait kayak konseling tuh apa namanya dia bosen gitu loh, jadi cuma gitu-gitu aja cuma ngobrol. Oh ternyata enggak loh, di dalam konseling seperti itu ternyata kita bisa bercanda juga, ternyata kita bisa bukan berantem ya, kayak apa namanya ketawa ya, jadi happy, jadi stigma negatifnya tuh hilang gitu, jadi nggak cuma sekedar ngobrol intens serius. Oh ternyata ada sesi-sesi tentang kita bisa ketawa, bisa ini, Melepaskan beban juga ya. bisa kayak gitu, bisa gitu. Cukup kan? Cukup. Oke, lanjut. Kalau saya sih dapat ini ya. Udah ya? Belum. Udah ya? Belum. Dapat apa? Bukan. Dapat metode belajar yang kayaknya layak untuk dicoba gitu loh. Dan ya bisa ngelepasin 10 manual beban-beban 30 turbo.
dan bisa ngelepasin beban-beban yang ala ilaha illallah. Ngomong Udah apa? dia mundur. Tolong dong pas tolong dong. Ya intinya saya senang lah gitu ada di konseling sesi konseling ini. Alhamdulillah. Insyaallah, 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 insyaallah. Cukup. Kalau saya kayaknya kedepannya bakal lebih menghargai usaha sendiri sih. Kayak saya udah belajar, berarti hasil yang saya dapat yaitu hasil dari diri saya yang udah maksimal. Kalau aku setelah ngikutin sesi konseling ini aku Apa, jadi mobil tahu sebelah? enggak, aku jadi tahu ternyata yang malas belajar bukan cuma aku doang, juga punya temen. Alhamdulillah ada teman. Kalau aku sih jadinya pengen fokus ke proses belajar dulu sih, kayak hasilnya ya belakangan. Kita belum mementingkan dulu untuk prosesnya ya. Karena yang dilihat itu prosesnya bukan hasilnya. Proses siapa? Proses siapa? Karena proses tidak bisa mengkhianati hasil. Ya kalau prosesnya kelihatan. Oke, ini gimana? Cukup, DPK ini udah. Udah. Oke. Terima kasih banyak semuanya yang telah bapak Dapat apa dari Udah mau. Udah. lanjut lagi di waktu. Oke. Terima kasih banyak semuanya yang telah mengikuti sesi konseling sebelah ini. Saya ucapkan terima kasih pada semua orang hebat. Iya dong. Bapak juga hebat, terima kasih ya Mas ya. Terima kasih ya. Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.